teman-teman. Shalom. Ya puji Tuhan kita dipertemukan kembali secara virtual dalam Kebaktian Pemuda GKI Cawang. Ya apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dimanapun berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja. Sama seperti kami semua di sini dalam keadaan baik-baik saja. Bersyukur teman-teman, kita masih diberikan kesempatan, waktu, seluruh fasilitas yang bisa kita gunakan untuk ibadah hari ini. Terlebih kita masih diberikan hati yang mau datang untuk memuji dan menyembah Tuhan kita. Semua ini hanya karena anugerahnya saja. Mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau datang menyembahnya, menyatakan bahwa Dia Tuhan yang mulia namanya, yang memberi berkat kepada jemaatnya. Kita nyanyikan mulia, mulia namanya. Mulia
Teman-teman, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga sampai di pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh sekali lagi hidup, untuk boleh mengembuskan nafas kehidupan yang Tuhan berikan pada kami. Kami bersyukur kalau saat ini Tuhan juga yang memberikan kami hati untuk mau datang di ibadah di hari Minggu ini. Ini semua karena kasih karunia Tuhan, ini semua karena Tuhan mengasihi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, kami mohon Tuhan yang memberkati setiap kami yang mau datang beribadah di hari ini, supaya kami benar-benar memberikan waktu kami benar-benar memberikan hati kami untuk memuji, menyembah Tuhan, dan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang hari ini sama-sama akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk semua kami yang melayani, kiranya Tuhan yang memberikan hikmat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Teman-teman, hari ini tema ibadah kita adalah Giving My Best atau memberikan yang terbaik dariku. Nah, pada ibadah sebelumnya kita diajarkan untuk menjadi dampak bagi sekitar kita, salah satunya adalah dengan memberi. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu memberi, bagaimana seharusnya memberi yang benar, lalu kita nanti juga akan dibukakan tentang memberi perpuluhan, bagaimana harusnya motivasi yang benar dalam memberi. Nanti kita akan dibantu oleh Pendeta Ishak Sipasulta dalam memahami kebenaran firman Tuhan, dan hari ini kita juga akan dilayani oleh Penatua Helma Siahaan. Teman-teman, Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang Maha Memberi. Berkat, pengampunan, penyertaan, kasih setia, bahkan anaknya yang tunggal, Dia berikan untuk kita, manusia yang berdosa ini. Sedari awal Tuhan mengajarkan kita untuk memberi, dan pemberiannya selalu yang terbaik. Tanpa pamrih, tanpa pernah terfikirkan, nanti juga umatku ini akan berikan yang terbaik untukku. Tapi seringkali kita melakukan pemberian yang transaksional, berharap nanti Tuhan juga kasih, nanti juga Tuhan ganti yang berlipat-lipat. Kita tidak meneladani cara Tuhan memberi. Saat ini kita diberi kesempatan untuk merenungkan, mengakui kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan. Karena ketika kita mengakui kesalahan kita, maka Ia adalah setia dan adil. Mari teman-teman ambil waktu untuk bersaat teduh sejenak, mengakui segala kesalahan kita di hadapan Tuhan. Saya akan menutupnya di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan sekali lagi Tuhan berikan bagi kami untuk mengakui semua dosa dan kesalahan kami di hadapan Tuhan. Kami mengaku bahwa selama
selama ini Tuhan, kami punya motivasi yang salah dalam memberi. Kami tidak meneladani cara Tuhan memberi kepada kami. Maka dari itu ampunilah kami Tuhan. Ampuni kami atas setiap sikap kami di hadapan Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami, meneladani cara Tuhan memberi bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, dosa dan kesalahan kita sudah diampuni. Kita patut bersuka cita karena Yesus memberikan kidung yang baru bagi kita. Mari kita mau bernyanyi baginya. Satu Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena Tuhan sudah mengampuni dosa dan kesalahan kita, marilah kita saling mengampuni satu sama lain. Damai Tuhan besertamu. Mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar tentang memberi yang terbaik. Karena hanya dekat Allah saja kita bisa merasa tenang. Biar melalui pujian ini kita menyatakan bahwa kita selalu ingin bersekutu bersama Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Kita nyanyikan indah bersamamu. Hanya dekat
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau saat ini Engkau berikan kembali kami kesempatan untuk membaca Alkitab kami, mendengarkan firman Allah. Tuhan, Engkau telah menyiapkan hati kami, kehidupan kami untuk menyambut firman-Mu dan bertumbuh dalam firman-Mu, melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, agar nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini dari Roma 12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai dirimu menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota, yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Rekan pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus, senang bisa kembali beribadah bersama-sama, dan tema kita pada saat ini adalah Giving My Best. Nah saudara, bicara tentang memberi yang terbaik kepada Tuhan, atau apa yang bisa kita berikan yang terbaik kepada Tuhan ini, seringkali kemudian diawali dengan pertanyaan, mengapa kita harus memberi? Dan rasanya kita semua sudah tahu jawabannya gitu ya. Kenapa saya harus memberi kepada Tuhan? Tuhan kan kaya gitu ya. Dia yang punya segala sesuatu. Lalu kenapa saya harus memberi kepada Tuhan yang punya segala sesuatu itu? Disitulah kita kemudian belajar bahwa kita memberi kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kenapa kita bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik terlebih dahulu kepada kita. Dalam berita anugerah yang tadi dibacakan kepada kita, di situ disampaikan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kita tidak mungkin dapat melepaskan diri kita dari dosa kita
tanpa kasih Allah dalam Yesus Tuhan kita. Segala cara yang dilakukan manusia untuk melepaskan diri dari dosa dan mendapatkan keselamatan di dalam Allah tidak akan pernah dapat terjadi kalau Allah tidak memberikan yang terbaik, anaknya yang dikasihinya, untuk mati di atas kayu salib dan menebus dosa kita. Jadi kenapa kita memberi? Karena kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena Allah sudah memberikan yang terbaik. Memberikan keselamatan, anugerah keselamatan di dalam Yesus Tuhan kita. Karena itulah kita kemudian dalam menjalani kehidupan sehari-hari berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Nah, rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan sesuai dengan bacaan kita, maka memberi ini dalam Roma 12 ayat 1, ayat yang biasa sekali dan sering kita dengar, tapi sulit untuk dilakukan. Maka di situ dibilang, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1 ini mengajak kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Apa yang terbaik kepada Tuhan? Tubuh. Ketika dibilang tubuhmu, maka di situ mau bilang berikan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Ketika engkau menjalani kehidupanmu setiap hari, maka jadikan itu persembahan kepada Tuhan. Hari yang kau jalani itu, apakah memuliakan Tuhan atau tidak? Ketika hari yang kau jalani dengan segala yang kau lakukan memuliakan Tuhan, maka itu menjadi persembahan sejati bagi Tuhan. Maka engkau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena di ayat itu dibilang, tubuh yang seperti apa? Yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu berarti kita menjalani kehidupan kita dengan sangat baik dalam kehendak Allah. Sehingga hidup kita berkenan kepada Allah dan menjadi persembahan yang hidup kepada Tuhan. Dalam prakteknya, ketika orang mendengar kata persembahan, maka seringkali identik dengan uang, gitu ya. Bahwa persembahan itu uang. Pada Roma 12 bilang persembahan itu seluruh hidupmu. Gitu ya. Tapi memang dalam prakteknya kita tidak bisa menyangkal bahwa uang menjadi bagian dalam persembahan itu. Dan praktek memberikan persembahan dalam uang ini adalah praktek yang dilakukan oleh kita, yang bisa jadi mudah ketika kita punya hati yang bersyukur kepada Tuhan, tapi juga bisa jadi sulit ketika kita tidak mampu untuk bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, ketika bicara persembahan, seringkali orang mengaitkan dengan perpuluhan. Lalu orang bertanya, wajib atau tidak wajib memberikan perpuluhan? Saudara, kalau saya ditanya pertanyaan seperti ini, saya merasa orang yang menanyakan itu, kalau saya bilang wajib, lalu kemudian dia melakukan kewajibannya dengan terpaksa, tidak dengan hati yang bersyukur, apakah persembahannya diterima oleh Tuhan? Tidak. Persembahannya tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kemudian dibilang tidak wajib, dia. Tapi kemudian orang itu menjalani kehidupannya dan merasa, kok kayaknya ada sesuatu yang kurang. Gitu ya. Maka damai sejahtera juga hilang dalam kehidupannya. Karena itu ketika bicara persembahan atau ketika kita bicara khusus tentang perpuluhan, maka di situ kita mau diajak gitu ya. Apapun yang kau lakukan kepada Tuhan, maka lakukan dengan kesungguhan hatimu. 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab
jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kejadian 14 ayat 20, ini awal-awalnya ketika kata perpuluhan muncul dalam Alkitab. Kisah tentang Abraham dan Melkisedek. Tidak ada yang memaksa Abraham untuk memberikan 1/10 kepada Melkisedek. Tidak ada yang memaksa. Dia yang kemudian memberikan itu kepada Melkisedek. Kejadian 28 ayat 22 muncul juga ketika Yakub kemudian bernasar. Dia akan memberikan 1/10. Tidak ada yang memaksa. Allah tidak memaksa Yakub untuk, "Hei, kamu berikan 1/10 dari apa yang kamu dapatkan." Gak ada. Yakub sendiri yang kemudian, "Aku akan memberikan kepada Tuhan." Dia bernasar, dia berjanji memberikan itu kepada Tuhan. Lalu memang ketika masuk dalam Bilangan 18, pembagian tanah, lalu suku Lewi dikhususkan untuk bekerja di rumah Tuhan. Dan keluarlah perintah bahwa suku-suku yang lain harus membawa perpuluhan. Sehingga suku Lewi bisa hidup dari perpuluhan itu. Apakah suku Lewi tidak memberikan perpuluhan? Memberi. Dari yang mereka dapatkan itu, mereka kemudian memberi lagi kepada Tuhan. Karena itu teman-teman pemuda yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini mengajak kita untuk melihat gitu ya, bahwa apakah ada yang memaksa? Tidak ada. Dilakukan dengan sukacita. 11 suku yang lain pun menyadari suku Lewi itu saudara kita. Mereka dikhususkan bekerja di rumah Tuhan. Bagaimana kita bisa mendukung mereka sebagai saudara? Maka mereka kemudian memberi dengan rela, dengan sukacita. Nah, dari situlah kemudian kita belajar bahwa ini pemberian yang dilakukan dengan sukarela. Gitu ya. Itu yang harus kita lihat. Bahwa kalau nanti kita merasa wajib, waduh, dan itu menjadi beban buat kita, rasanya nanti kita akan tidak dengan sukacita memberikan kepada Tuhan. Tapi ada bagian kedua yang kemudian mengingatkan kita. Yesus itu terus-menerus mengingatkan kita. Karena Yesus melihat misalnya dari pemberian-pemberian yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Yesus bilang mereka menjalankan apa yang harus mereka lakukan, yaitu memberikan persepuluhan dari penghasilan mereka. Tapi ada yang mereka abaikan. Apa yang mereka abaikan? Keadilan dan belas kasih serta kesetiaan. Yesus mau bilang, kalau yang satu kamu lakukan, yang lain kamu tinggalkan, maka tidak bisa. Harus dilakukan bersama. Kita memberikan perpuluhan kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mencintai Tuhan, karena kita menyadari bahwa Dia sudah begitu baik buat kita. Karena itu kita berikan dengan kesungguhan hati. Dan rasa cinta kita kepada Tuhan itu bukan hanya sekedar dari pemberian persembahan itu. Termasuk di dalamnya perpuluhan, persembahan syukur, dan persembahan yang lainnya. Tapi Yesus mau mengingatkan, itu harus diikuti dengan perbuatan cinta kasih dan kesetiaan kepada Tuhan. Karena itu, teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan, kita terus-menerus diingatkan. Kenapa kita memberi? Kita memberi kepada Tuhan karena kita sudah
menerima. Karena kita sudah menerima. Bukan kita memberi kepada Tuhan supaya kita menerima. Kalimat ini sederhana, tapi menjadi berarti. Kenapa saya memberi kepada Tuhan? Karena saya sudah menerima kasih Tuhan. Karena saya sudah menerima berkat Tuhan. Karena saya sudah menerima penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya. Karena Tuhan sudah memberkati kehidupan saya. Karena itu saya memberi. Bukan dibalik. Saya memberi kepada Tuhan. Supaya jangan Tuhan menahan berkat-Nya dari saya. Saya memberi kepada Tuhan. Supaya berkat Tuhan terus mengalir dalam hidup saya. Saya memberi kepada Tuhan. Supaya saya diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Bukan. Tuhan menyediakan berkat bagi kita setiap hari dalam kehidupan kita. Alkitab kita berkata, waktu kita tidur, Tuhan bekerja. Dan waktu kita membuka mata kita, sudah tersedia berkat Tuhan bagi kita hari itu. Nah, disitulah kita belajar bahwa kita memberi karena sudah menerima. Bukan memberi supaya menerima sesuatu dari Tuhan. Karena kembali diingatkan kepada kita. Mazmur 50 ayat 12 kalau kita baca. Di situ Tuhan mengatakan dengan jelas. Punyakulah hewan-hewan. Punyakulah dunia ini. Punyakulah segala isinya. Bukan persembahanmu. Karena semua itu punyaku. Disitulah kembali kita diingatkan. Tuhan kita Allah yang kaya. Dia yang punya segala sesuatu. Kalau kita memberi, bukan berarti dia membutuhkan, bukan. Dia ingin melihat kesetiaan kita. Memberi sebagai ungkapan syukur kita. Dia ingin melihat bagaimana caranya kita berterima kasih kepadanya. Dan disitulah kemudian kita diingatkan bahwa kita harus belajar untuk memberi kepada Tuhan. Memang dalam prakteknya tidak mudah. Karena kita punya banyak sekali kebutuhan. Dan saya pun menyadari bahwa sebagai orang muda, kita punya banyak sekali kebutuhan. Ada banyak kebutuhan-kebutuhan yang rasanya ingin kita miliki. Hal-hal yang ingin kita miliki, hal-hal yang ingin kita lakukan, hal-hal yang ingin kita dapatkan. Dan akhirnya itu membuat kita seolah-olah berkat Tuhan kurang dalam hidup kita. Padahal tidak, kita saja yang tidak tahu bagaimana mengatur berkat Tuhan itu dalam hidup kita. Ada satu gambar yang saya sukai, dan gambar ini sederhana sekali. Kalau kita lihat gambar ini, seorang anak berdiri di hadapan Yesus yang sedang disalibkan, dan ada tulisan, I love you. Kita bisa melihat ini dari dua sisi. Siapa yang berkata I love you? Yesus kepada anak ini atau anak ini kepada Yesus? Kalau Yesus kepada anak ini, maka itu adalah sesuatu yang sudah pasti. Tapi kalau anak ini kepada Yesus, maka rasanya itu sesuatu yang belum pasti. Gitu ya. Kenapa saya bilang belum pasti? Kalau Yesus mengasihi kita, itu sudah pasti. Karena dia sudah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Kalau kita mengasihi Yesus, hanya kita yang bisa menjawab. Benar enggak kita mengasihi dia? Benar enggak kita mencintai dia? Dengan sepenuh hati kita. Karena itu, saya menampilkan gambar ini dan kata I love you. Gitu ya. Buat teman-teman pemuda yang punya pacar, yang sedang jatuh cinta, maka kata-kata I love you ini jadi kata-kata yang luar biasa. Dan orang yang sedang jatuh cinta, orang yang menjalani masa
pacaran, maka di situ kita bisa melihat gitu ya. Dia akan berusaha mengungkapkan cinta kasihnya kepada orang yang dikasihinya. Dia tidak akan merasa rugi ketika dia harus melakukan sesuatu kepada orang yang dicintainya. Dia tidak akan merasa dirugikan, tapi dia merasa bahagia kalau dia bisa membuat orang yang dikasihinya bahagia. Kalau pacarnya ulang tahun, maka dia akan berusaha memberikan yang terbaik. Dari sekian banyak hadiah yang didapatkan oleh pacarnya, dia akan berusaha supaya milik dialah, pemberian dialah yang terbaik. Kalau terhadap pacar kita bisa melakukan itu, apalagi terhadap Yesus. Karena itu, kalau kita mencintai Yesus, dan kita betul mencintai Yesus, bukan hanya dari kata-kata kita, tapi lahir dari hati kita, maka kita akan berusaha memberikan yang terbaik kepada Yesus. Kita akan berusaha membuat Yesus tersenyum melihat kehidupan kita. Dan apapun yang kita lakukan, kemudian menjadi persembahan yang indah bagi Yesus. Karena itu, ketika kita bicara persembahan, lalu ketika dikaitkan dengan uang, harusnya itu tidak menjadi masalah. Maka perpuluhan tidak menjadi masalah. Saudara akan memberikan dengan kesungguhan hati. Persembahan yang lain pun tidak akan menjadi masalah. Karena saudara akan memberikan dengan kesungguhan hati, dengan penuh sukacita. Nah, disitulah kemudian kita harus belajar. Kenapa sulit ya untuk bisa memberi kepada Tuhan? Kenapa sulit untuk bisa mengatur supaya memberi kepada Tuhan itu bisa kita lakukan dengan baik? Selain ada banyak kebutuhan kita, ternyata ada banyak di antara kita juga yang tidak bisa mengatur keuangan kita itu dengan baik. Karena itu, rasanya memang kita harus belajar, gitu ya. Kalau kita punya teman yang ya sarjana ekonomi, ataupun dia belajar ekonomi, kita bisa belajar dari dia. Bagaimana sih cara saya mengatur keuangan saya? Personal financial planning, gitu ya bahasa kerennya. Tapi bahasa sederhananya, bagaimana kita memisahkan pendapatan kita? Maka tentu saja prioritas pertamanya adalah kita harus pisahkan. Apa yang saya dapatkan? Pertama-tama ketika saya dapatkan, maka saya akan pisahkan. Ini untuk Tuhan. Lalu kemudian ini untuk kebutuhan pribadi saya. Ini untuk yang lainnya, ini untuk yang lainnya, dan seterusnya. Karena firman Tuhan mengingatkan kita. Amsal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Jadi memang ketika kita ingin berkata kepada Tuhan, aku mencintai Tuhan, maka pada saat kita mendapatkan penghasilan kita, maka yang pertama akan kita pisahkan, ini untuk Tuhan. Gitu ya. Dan kita tidak akan merasa, aduh nanti uang saya cukup enggak ya untuk 1 bulan ini. Tidak. Karena kita percaya Tuhan akan mencukupkan. Tuhan pasti mencukupkan. Kita akan lakukan itu dengan sukacita. Ini untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan dalam hidup saya. Karena itu teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan, bagian ini memang bisa dikatakan gampang dilakukan, tapi juga sulit dilakukan. Karena itu disitulah dibutuhkan ketekunan. Ketekunan untuk mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita mencintai Tuhan, dan kita mencintainya dengan sepenuh hati kita, seperti hukum yang memang diajarkan kepada kita, maka
itu akan menjadi sesuatu yang mudah untuk kita lakukan. Karena kita mencintai Tuhan bukan hanya lewat kata-kata kita, tapi kita buktikan lewat perbuatan kita. Dan memberi dalam bentuk uang hanyalah bagian kecil dari segala hal yang dapat kita lakukan untuk Tuhan. Kalau yang kecil ini saja kita nggak bisa setia, bagaimana mungkin kita bilang saya persembahkan hidup saya kepada Tuhan, waktu saya kepada Tuhan, tenaga saya kepada Tuhan, pikiran saya kepada Tuhan. Padahal yang kecil ini saja tidak dapat kita lakukan dengan baik kepada Tuhan. Setiap persembahan yang akan diberikan kepada Tuhan harus dipersiapkan dengan baik. Sebagaimana kita mempersiapkan sebuah hadiah terbaik untuk orang-orang yang kita kasihi. Kita siapkan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya perpuluhan, persembahan minggu kita pun kita harus siapkan dengan baik. Sehingga itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai waktu kita buka dompet kita dan uangnya merah semua gitu ya. 100 semua dan kita merasa aduh kegedean nih ngasihnya. Ya. Kenapa? Karena kita tidak mempersiapkan. Tuhan tidak melihat jumlahnya, betul. Dia melihat hati kita. Waktu kita menyiapkan dan kita bawa, kita datang beribadah kepadanya, maka kita berikan dengan kesungguhan hati kita. Saya nggak tahu selama kita ibadah lewat online seperti ini, apakah teman-teman masih setia memberikan persembahan itu setiap minggu? Harusnya tidak ada yang berubah. Karena itu adalah sesuatu yang kita lakukan setiap kebaktian kita. Dan bukan menjadi kebiasaan, bukan. Tapi sesuatu yang kita lakukan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi kebaktiannya mau online atau tidak, memberikan persembahan kepada Tuhan adalah sesuatu yang tetap harus kita lakukan dengan kesungguhan hati kita kepada Tuhan. Karena itu teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita belajar dalam kehidupan ini untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau orang di luar sana masih bertanya wajib atau tidak wajib, kembali ke hati kita. Karena kita tahu Allah mengasihi saya luar biasa dan saya mencintai Allah luar biasa. Saya akan memberikan dengan kesungguhan hati saya. Dan saya akan lakukan dengan sepenuh hati saya. Karena Dia Allah yang kaya. Dia tidak akan meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Mari kita jalani kehidupan kita. Dan seperti yang firman Tuhan katakan kepada kita, berikan yang terbaik, persembahkan tubuhmu. Dan disitulah dikatakan kepada kita, berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ingat kata terakhir dari ayat 2 ini, sempurna. Allah berkata, Allah inginkan yang sempurna. Dan itu yang harus kita lakukan. Memberikan yang terbaik, sempurna. Allah berkenan. Tuhan memberkati. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa datang, menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Rekan pemuda yang terkasih, mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Allah untuk kasih dan sayang-Mu dalam kehidupan kami, terlebih di tengah kehidupan bersama bangsa Indonesia. Ketika kami baru saja merayakan kemerdekaan bangsa ini, 75 tahun Tuhan telah menyertai kami, memberkati kami, dan menolong kami. Kami percaya perjalanan kehidupan kami ke depan, Tuhan akan terus menyertai kami, membimbing kami, dan menolong kami. Khususnya para pemimpin bangsa kami, Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Di tengah-tengah kondisi pada saat ini, ketika kami bersama harus berjuang melawan COVID-19. Bapa, ada berbagai hal yang telah dilakukan, ada berbagai hal yang telah diupayakan. Tuhan menolong agar apa yang telah dipikirkan, apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah bangsa dan negara kami, sungguh dapat diikuti oleh rakyat. Dan protokol-protokol yang telah diteruskan kepada rakyat ini dapat dilakukan dengan kesungguhan hati sebagai cara kami menjaga satu dengan yang lainnya dan menolong kehidupan bersama agar pemulihan kehidupan bangsa ini dapat terjadi. Kami terus berdoa bagi para dokter, tenaga medis yang telah berjuang dengan sepenuh hati mereka menolong orang-orang yang sakit, yang harus mendapatkan pertolongan dengan resiko-resiko bahwa mereka sendiri akan terpapar COVID-19. Allah, Engkau menjaga mereka, Engkau melindungi mereka dengan kasih dan sayang-Mu, sehingga mereka pun boleh menikmati kehidupan yang Engkau berikan, dan mereka dapat menjalankan tanggung jawab mereka dengan profesional sebagai seorang dokter yang bertanggung jawab. Kami terus berdoa bagi tim ahli yang juga terus berupaya untuk dapat mencari, menemukan vaksin. Engkau menolong dalam hikmat, dan biarlah pada saatnya nanti, maka kami boleh mendengarkan berita yang baik pada vaksin yang ditemukan, yang dapat dipakai untuk menolong, memulihkan kehidupan orang-orang yang terkena COVID-19 maupun memulihkan kehidupan bangsa ini dan juga kehidupan di dunia ini. Kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami, rekan-rekan pemuda yang juga terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini, pengurangan gaji, PHK, dan lain-lain. Kasih Allah menolong mereka, kasih Allah menyertai mereka. Biarlah di tengah-tengah segala apa yang mereka alami pada saat ini, mereka tetap dapat melihat berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit, bahkan situasi yang berat yang harus mereka alami, maka mereka dapat melihat cara Tuhan
menolong mereka, menopang mereka setiap hari dalam kehidupan mereka. Bapa, ajar mereka agar tetap mempunyai pengharapan dalam syukur kepada Tuhan. Ajar mereka bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan, Allah yang setia, mendampingi, menjaga, memelihara, mencukupkan apa yang dibutuhkan anak-anak yang dikasihinya. Kami juga datang kepada Tuhan dan kami mau berdoa bagi pertumbuhan iman rekan-rekan pemuda GKI Cawang. Dalam masa muda ini ya Bapa, ada banyak sekali tantangan, ada banyak godaan. Tapi kami percaya rekan-rekan pemuda bertumbuh di dalam kasih Tuhan, bertumbuh di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan mendampingi perjalanan kehidupan mereka, Tuhan menerangi hati dan pikiran mereka, Tuhan menerangi langkah kehidupan mereka, sehingga mereka tidak akan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Mereka akan berjalan terus di jalan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, Engkau berkati mereka dalam kesetiaan mereka, kesetiaan membaca Alkitab, kesetiaan berdoa, kesetiaan memberi, kesetiaan mengasihi, kesetiaan untuk memperhatikan kehidupan yang ada di sekitar mereka, dan kesetiaan kepada Allah yang tidak akan pernah pudar dalam kehidupan mereka. Inilah doa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saat ini kita mendapat kesempatan untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur. Marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan pada firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah, menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jemaat pemuda dapat memberikan persembahan dengan mengirimkannya melalui transfer bank ke rekening GKI Cawang atau dapat memasukkan ke dalam sebuah amplop dan dibawa ke gereja pada saat kita bisa beribadah di gedung gereja kembali. Bapa, ku persembahkan tubuh
Kita satu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang telah terlebih dulu memberikan yang terbaik dirinya untuk mati di kayu salib menebus kami. Terima kasih untuk kesempatan besar boleh menjadi anak-anak Tuhan. Dan kami juga bersyukur pada saat ini ya Tuhan, kalau Tuhan berikan kepada kami kesempatan untuk boleh memberikan apa yang menjadi bagian yang menjadi milik Tuhan. Bapa dalam surga, kami membawa persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya ini boleh menjadi persembahan yang harum buat Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati orang-orang yang sudah memberikannya. Dan Tuhan juga memberkati orang-orang yang akan mengelolanya. Berikan hikmat ya Tuhan, supaya sungguh persembahan ini boleh menjadi alat untuk boleh memperlebar kerajaan-Mu. Dan bukan hanya berguna bagi jemaat-Mu di GKI Cawang saja, tapi sungguh persembahan ini boleh memberikan kemuliaan nama Tuhan dan juga boleh menjadi berkat buat dunia di luar GKI Cawang ini. Terima kasih Bapa. Kami juga mengingat biarlah apa yang kami berikan ini juga boleh menjadi satu alasan buat kami memberikan yang lebih baik lagi. Seperti yang Tuhan inginkan, memberikan persembahan tubuh kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa persembahan syukur kami. Amin. Teman-teman, seperti yang sudah Pendeta Ishak sampaikan tadi, bahwa ketika kita menyatakan kita mengasihi Tuhan Yesus, pasti kita akan memberikan yang terbaik setulus hati kita, tanpa pernah merasa akan kekurangan. Karena kita memberi, karena kita lebih dulu telah menerima. Seperti Tuhan memberi pada kita dan sangat mengasihi kita, mari kita memberi bantuan kita di mana perlu, biar melalui pujian ini, kita mau berkomitmen dengan menyatakan, pakailah aku Tuhan, jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu, menjadi saluran berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Komisi Pemuda GKI Cawang mengucapkan selamat hari Minggu teman-teman. Kali ini kita akan mewartakan bahwa ada teman-teman kita yang berulang tahun.